Hai semuanya, sawadikra, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat. Di banyak video yang sudah aku upload beberapa hari terakhir ini, banyak banget teman-teman yang komentar di komentar video-video tersebut bahwa bilang, Anjas, Danu itu sekarang sudah bebas dari segala tuduhan. Beritanya ada di Tribun News, baik itu di YouTube ataupun juga di media cetaknya. Oke, kemudian pada saat teman-teman menyatakan hal seperti itu, sebenarnya di sisi hati kecilku juga mengatakan, wah bahagia banget kalau berita itu benar, karena otomatis kalau Danu dikatakan bahwa sudah tidak bersalah, sudah ada pernyataan resmi seperti itu, artinya kan akan ada pengerucutan kepada orang-orang yang diduga sangat kuat, karena pada saat jika seandainya polisi mengatakan bahwa Danu sudah bebas dari segala tuduhan, dan tidak ada yang mengarah ke dia lagi, artinya kan sudah punya alasan yang kuat yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi itu kalau memang beritanya benar. Tapi kemudian aku cek dong ya. Karena bagi aku pribadi pada saat kita mendapatkan sebuah berita, mau sebesar apapun media massanya, tetap cara kita berpikir kritis adalah dengan kita melihat video atau berita yang secara utuh. Setelah itu baru kita tanyakan why, apakah benar, kenapa kok berita yang seperti ini, apakah benar ataupun juga salah. Kemudian dari komentar kalian aku coba cross check beritanya, salah satunya adalah di Tribun News. Ini adalah dengan followersnya, subscribersnya sudah hampir 7 juta ya. Judulnya begini, sempat disebut jadi kambing hitam dan diperiksa hingga 8 kali, Danu kini dinyatakan bebas tuduhan. Ini berita yang diupload oleh Tribun News di tanggal 21 Februari 2022. Sebenarnya dari judulnya aja, karena aku yang termasuk mengawal kasus Subang ini, berbagai berita aku baca dan juga pahami lebih detail, dari judulnya aja aku udah bisa paham, aku yakin bahwa sepertinya apa yang tersirat di judul tersebut tidak 100% benar. Kemudian ya sudah, tanpa melihat, tanpa menggunakan judgmental dulu, kita coba lihat inti beritanya. Ya ternyata memang benar setelah aku baca beritanya di video ini. Intinya adalah ini adalah berita lama sebenarnya, karena logikanya dari judulnya aja diperiksa hingga 8 kali. Kalian ingat periksa hingga 8 kali itu sampai di bulan Agustus September. Nah, sampai bulan September itu Danu diperiksa sampai 8 kali, termasuk juga dengan saksi lainnya, ada juga yang diperiksa. Tapi kalau sudah lebih dari September, sampai sekarang kan totalnya sudah belasan kali. Dari judulnya aja kita sudah paham ini adalah berita yang lama. Kemudian juga ada pernyataan Danu kini dinyatakan bebas tuduhan. Setelah aku cross-check dan lihat beritanya secara utuh, yang menyatakan bahwa Danu bebas tuduhan itu bukanlah dari kepolisian, baik itu dari Polres Subang ataupun juga Polda Jabar, karena kalau ini beritanya awalnya adalah di bulan September ya, 2021, saat itu yang menangani kasus ini masih di bawah Polres Subang, dan tidak ada pernyataan dari Polres Subang bahwa Danu sudah bebas dari segala tuduhan, itu tidak ada. Kemudian aku juga masih ingat banget siapa yang mengatakan pernyataan Danu bebas dari segala tuduhan itu adalah pernyataan dari salah satu anggota keluarga korban ya, ibu siapa aku lupa namanya, tapi di wawancara tersebut beliau itu mengatakan begini, Danu dan juga Yoris pokoknya mas sekarang sudah bebas dari segala tuduhan, motornya, HP-nya sudah dikembalikan semua. Nah dari situ soundbite-nya dipakailah untuk dijadikan judul di berbagai online artikel, kemudian di-upload ulang kembali oleh Tribun News pada 21 Februari dan juga di beberapa media artikel juga aku tangkap seperti itu. Nah, di situ terkesannya bahwa ada pernyataan resmi bahwa Danu sudah bebas segala tuduhan. Padahal dasarnya kalau aku analisa di sini adalah pernyataan dari salah satu anggota keluarga korban yang menyatakan bahwa handphonenya Danu, motornya, dan juga Yoris saat itu sudah dikembalikan. Kalau kita hanya menilai dari alat-alat yang dijadikan barang bukti kan ya, yang dikembalikan ke pemiliknya yang merupakan saksi, kalau itu aja yang dijadikan dasar sebagai pernyataan seseorang bebas tuduhan, aku rasa bukan cuma Danu aja, tapi juga Yoris, karena ini beritanya juga bersama Yoris sebenarnya. Karena di bulan September kan mereka masih satu tim lah dalam tanda kutip seperti itu. Nggak cuma Yoris yang boleh dibilang kalau dengan penilaian sama seperti itu bebas dari segala tuduhan, ada juga Ibu Mimin. Ibu Mimin juga sudah mengatakan secara resmi di sejumlah media massa bahwa handphone yang dimilikinya beserta 2 anaknya serta motornya itu sudah dikembalikan oleh tim penyidik.
Nah, harusnya judulnya juga bukan cuma Danu yang dinyatakan bebas, tapi juga Danu, Yoris, Bu Mimin, Arigi, terus satu lagi saudaranya, saudara kandungnya. 5 orang judulnya juga sudah bisa dikatakan bebas karena sama-sama menggunakan dasarnya adalah barang bukti yang telah dikembalikan. Nah, terus gimana dengan Pak Yosep Anjas? Oke, kita masih menanti kabar apakah sebenarnya handphone dari Pak Yosep itu sudah dikembalikan apa belum gitu. Nah, ini kan belum kita ketahui, tapi juga kalau hanya masalah rely kepada barang bukti yang belum dikembalikan, memang itu bisa menjadi salah satu hal yang cukup memberatkan, suka nggak suka, secara logika aja. Karena mungkin ditemukan sesuatu hal atau sedang didalami sesuatu hal di handphonenya Pak Yosep jika memang benar belum dikembalikan. Tapi kan juga bukan berarti jaminan apakah hanya barangnya handphone Yosep aja yang belum dikembalikan, apakah ada saksi-saksi lainnya, barang-barang dari saksi, karena sudah ada 102, 104 atau 106 saksi yang telah diperiksa sampai di bulan Maret 2022 ini. Jadi aku sih cuma pengen menyampaikan ke teman-teman, karena dari komentar kalian kan selalu bilang, Anjas, Danu sudah bebas dari segala tuduhan. It's fine gitu. Aku menghargai proses ini ya teman-teman, karena kita memiliki perbedaan pandangan. Tapi ya kita sampaikan dengan cara yang baik dan juga menggunakan pikiran yang baik juga secara logika. Kalau hanya berdasarkan barang-barang yang dikembalikan, terus juga beritanya kan ternyata tidaklah 100% benar begitu. Dan ya aku tidak mau mengomentari Tribun ya, kenapa membahas berita seperti ini, yaitu adalah haknya mereka. Tapi yang bisa aku sampaikan sebagai seorang netizen ya, kita juga harus bisa memfilter mana yang bisa kita percaya 100%, mana yang tidak bisa kita percaya 100%, ada yang implikasinya seperti apa. So, aku harap teman-teman paham maksudku. Dan ini juga salah satu tanda ya, ternyata banyak banget ya netizen Indonesia yang hanya melihat judulnya saja gitu kan ya, tanpa melihat isi videonya seperti apa. Sebenarnya netizen juga nggak salah sih, karena antara judul dan juga isinya memang tidak ada perbedaan ya. Memang Danu dinyatakan bebas tuduhan itu adalah memang benar, tapi pada saat aku lihat lebih dalam videonya, itu tidak ada pernyataan siapa yang mengatakan bebas tuduhan, karena tuduhan ternyata kan setelah aku cross check lebih dalam itu adalah pernyataan dari salah satu keluarga korban. Ini juga apa ya, kalau aku lihat dari kutipannya, ada beberapa kutipan yang statementnya seperti ini. Alhamdulillah HP saya sudah dikembalikan oleh polisi. Sebelumnya HP saya sudah disita langsung usai beberapa hari kejadian, tapi kini sudah dikembalikan semua. 2 HP dan motor saya juga dikembalikan, ujarnya. Gitu. Itu adalah keterangannya Danu. Begitupun juga Yoris, karena saat itu kan mereka masih dalam satu tim. Jadi pesan aku adalah buat teman-teman netizen ya, kita menurut aku sih ya, aku menghargai proses kita untuk mengawal kasus Subang ini. Ada perbedaan sana, ada perbedaan sini, it's fine gitu. Ini adalah proses yang bisa ngebuat kita akan jauh lebih berpikir kritis ke depannya, sembari kita menanti perjuangan dari Polda Jabar, karena mereka lah orang-orang yang berhak dan juga berwenang untuk menentukan siapakah tersangkanya. Tapi ya kita juga mulai harus berpikir kritis ya, jangan cuman melihat judul kemudian langsung serta-merta mengatakan hal yang tidak ada landasannya tanpa kita ketahui penyebabnya seperti apa. Dan aku juga menghargai teman-teman bahwa ada yang menilai, ada yang berkomentar bahwa saya yakin saksi ini tidak bersalah, saksi itu tidak bersalah. Ya itu adalah hak kalian. Tapi kalau bagi aku pribadi sampai sekarang ini, kalau ditanya saksi-saksi yang harus dicurigai dan masih patut dicurigai secara logika, ya aku masih boleh bilang adalah semuanya masih aku curigai, termasuk Danu, termasuk Pak Yosep, Ibu Mimin, Yoris, anak-anaknya, semuanya juga bagi aku masih memberikan pertanyaan besar. Ada hal-hal yang menurut aku masih belum terjawab, belum terpuaskan, tapi kan kita hanya sebagai netizen yang berhak menghakimi, yang berhak mencari tahu jawaban-jawaban tersebut. Merilisnya adalah dari Polda Jawa Barat. So, kalau kalian tanya ke aku apakah Anjas curiga dengan nama-nama tersebut, aku masih dengan tegas mengatakan dari awal sampai sekarang, bahkan aku sempat ngobrol dengan Pak Yosep, dengan Ibu Mimin, aku jelas-jelas mengatakan ke mereka semua bahwa aku juga masih curiga dengan mereka semuanya, tapi kan kecurigaan saja bukan berarti judgement orang itu bersalah, harus dibuktikan dengan data-data yang kuat. Dan ini adalah proses yang sedang kita jalani juga. Begitupun juga sama dengan teman-teman, mungkin sudah nggak curiga dengan Danu, nggak curiga lagi dengan Yosep.
Alasannya apa? Nah, alasannya itu adalah yang terpenting. Kalau alasannya karena feelingku, alasannya karena kan dia orangnya begini, kan dia orangnya begitu, itu adalah sesuatu hal yang kurang bisa diterima dengan logika atau cara berpikir. Kita boleh berbeda pendapat, tapi sampaikanlah dengan cara yang baik dan juga kita pakai logika. Kenapa kok A, kenapa kok juga B? I hope you understand what I mean. Aku harap kalian ngerti apa yang aku jelaskan. Dan terima kasih sudah menonton. Tinggalkan komentar kalian. Sekali lagi, menurut aku belum ada saksi dari manapun yang dinyatakan bebas dari segala tuduhan dari Polda Jabar. Sampai saat ini aku belum menemukan statement tersebut. Tapi kalau menurut kalian, ada kok Anjas, ada keterangan dari Pak Polisi yang menyatakan bahwa Danu sudah bebas dari segala tuduhan. Boleh tuliskan di kolom komentar ini. Ataupun juga saksi yang lainnya. Yoris, Bu Mimin, Pak Yosep, ada keterangan dari penyidik yang menyatakan bahwa mereka sudah bebas dari segala tuduhan. Boleh tuliskan juga di kolom komentar ini. Karena aku selalu baca semua komentar kalian, karena itu juga salah satu masukan buat aku untuk mengawal kasus Subang ini. Thank you very much for watching this video. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya, tinggalkan like dan juga subscribe channel YouTube ini ya. Bye-bye.